10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's go take a ride in the car. I will take the passenger seat. Baby, we don't have to go far unless you wanna show me a lovely place out of town. Tunagrahita, anak-anak dalam kelompok di bawah normal dan atau lebih lamban daripada anak normal, baik perkembangan sosial maupun kecerdasannya, disebut anak terbelakang mental. Istilah resminya di Indonesia disebut anak tunagrahita sesuai dengan Permendikbud nomor 70 tahun 2009, dan ada juga yang menyebut dengan anak gangguan intelektual. Istilah tunagrahita bervariasi. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama lemah pikiran, cacat grahita, dan tunagrahita. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama mentally handicapped, mentally retarded. Anak tunagrahita adalah anak yang mempunyai kekurangan atau keterbatasan dari segi mental intelektualnya di bawah rata-rata normal, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi, maupun sosial. Nah, secara umum pengertian tunagrahita ialah anak berkebutuhan khusus yang memiliki keterbelakangan dalam inteligensi, fisik, emosional, dan sosial yang membutuhkan perlakuan khusus supaya dapat berkembang pada kemampuan yang maksimal. Learning disability atau ketidakmampuan belajar adalah ketidakmampuan seseorang yang mengacu kepada gejala di mana seseorang tidak mampu belajar sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya. Kesulitan belajar atau learning disability merupakan keadaan di mana anak mengalami kesulitan dalam hal belajar. Kesulitan belajar merujuk pada kondisi tidak memadainya perkembangan dalam suatu bidang akademik tertentu, bahasa, bicara, atau keterampilan motorik yang tidak disebabkan oleh retardasi mental, autisme, gangguan fisik yang dapat terlihat, atau kurangnya kesempatan pendidikan. Anak-anak yang mengalami gangguan kesulitan belajar umumnya memiliki inteligensi rata-rata di atas rata-rata, namun mengalami kesulitan mempelajari beberapa keterampilan tertentu, misal seperti aritmatika atau membaca, sehingga kemajuan mereka di sekolah menjadi terlambat. Potensi dan kemampuan setiap anak tunagrahita berbeda-beda. Maka, untuk kepentingan pendidikan diperlukan pengelompokan anak tunagrahita. Pengelompokan itu berdasarkan berat ringannya ketunaan. Atas dasar itu, anak tunagrahita dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama, tunagrahita ringan atau debil. Anak tunagrahita ringan pada umumnya tampang atau kondisi fisiknya tidak berbeda dengan anak normal lainnya, hanya sedikit mengalami kelambatan dalam kemampuan sensomotorik. Dalam berbicaranya lancar, tapi perbendaharaan kata masih minim. Mereka mempunyai IQ antara kisaran 50 sampai dengan 70. Kapasitas belajarnya sangat terbatas, terutama untuk hal-hal yang abstrak. Mereka juga termasuk kelompok mampu didik. Mereka masih bisa dididik atau diajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Nah, terus yang kedua, tunagrahita sedang atau imbesil. Anak tunagrahita sedang termasuk kelompok latih. Anak tunagrahita sedang
sangat sulit, bahkan tidak dapat belajar secara akademik seperti belajar menulis, membaca, dan berhitung. Tetapi dapat dilatih dalam hal yang sederhana, sekedar diperkenalkan membaca, menulis namanya sendiri dan mengenal angka, tampang atau kondisi fisiknya sudah dapat terlihat. Tetapi ada sebagian anak tunagrahita yang mempunyai fisik normal. Kelompok ini mempunyai IQ antara 30 sampai dengan 50. Terus lanjut yang ketiga, tunagrahita berat. Kelompok ini termasuk yang sangat rendah inteligensinya, tidak mampu menerima pendidikan secara akademis. Anak tunagrahita berat termasuk kelompok mampu rawat. IQ mereka rata-rata 30 ke bawah. Dalam kegiatan sehari-hari mereka membutuhkan bantuan orang lain. Kata-kata dan ucapannya sangat sederhana. Tipe atau jenis-jenis learning disability atau kesulitan belajar. Yang pertama, kesulitan belajar membaca atau disleksia. Disleksia didefinisikan sebagai kesulitan belajar membaca yang tidak ada hubungannya dengan IQ, karena biasanya penderita disleksia memiliki IQ normal. Disleksia lebih disebabkan karena gangguan daya ingat atau sensori. Akan tetapi, karena membaca merupakan keterampilan dasar bagi kemampuan berbahasa lainnya, maka dapat dimengerti jika ada yang mendefinisikan bahwa disleksia merupakan kesulitan membaca atau menulis. Hal ini disebabkan kesulitan membaca juga akan berdampak pada kesulitan menulis. Selanjutnya, kesulitan belajar menulis atau disgrafia. Disgrafia merujuk pada adanya ketidakmampuan mengingat cara membuat huruf atau simbol-simbol. Disgrafia sering dikaitkan dengan kesulitan belajar membaca atau disleksia karena keduanya saling berkaitan. Anak yang perkembangan motoriknya belum matang atau mengalami gangguan akan mengalami kesulitan dalam menulis, tulisannya akan tidak jelas, terputus-putus, atau tidak mengikuti garis. Anak hiperaktif atau yang perhatiannya teralihkan dapat menyebabkan pekerjaannya terlambat, termasuk dalam menulis. Jika persepsi visualnya yang terganggu, anak mungkin akan sulit membedakan huruf-huruf yang sama seperti D dan B, P dan Q. Jika persepsi auditornya yang terganggu, mungkin anak akan mengalami kesulitan untuk menulis kata-kata yang diucapkan oleh guru. Selanjutnya adalah kesulitan belajar matematika atau diskalkulia. Diskalkulia adalah gangguan belajar yang dipengaruhi kemampuan seorang anak dalam menyerap konsep aritmatik. Kesulitan belajar matematika dapat menyebabkan kesulitan konsep pembelajaran matematika seperti jumlah, nilai tempat, dan waktu. Menghafal fakta matematika. Sebagian besar orang yang mengalami diskalkulia mempunyai kesulitan dalam proses visual. Pada bagian pemrosesan dan pengurutan matematika, memerlukan seperangkat prosedur yang harus diikuti pada pola yang urut. Hal ini juga berkaitan dengan kurangnya memori. Faktor-faktor terjadinya tunagrahita dan learning disability. Prestasi belajar dipengaruhi oleh dua faktor, yakni internal dan eksternal. Penyebab utama kesulitan belajar atau learning disability adalah faktor internal, yaitu memungkinkan adanya disfungsi neurologis. Sedangkan penyebab utama problem belajar atau learning problems adalah faktor eksternal, yaitu antara lain berupa strategi pembelajaran yang keliru, pengelolaan kegiatan belajar yang tidak membangkitkan motivasi belajar anak, dan pemberian ulangan atau penguatan atau reinforcement yang tidak tepat. Disfungsi neurologis sering tidak hanya menyebabkan kesulitan belajar, tetapi juga menyebabkan tunagrahita dan gangguan emosional. Berbagai faktor yang dapat menyebabkan disfungsi neurologis yang pada gilirannya dapat menyebabkan kesulitan belajar, antara lain abnormalisasi sistem saraf pusat. Abnormalisasi pada belahan otak, ada anomali pada sel-sel saraf di otak yang mengakibatkan gangguan bahasa. Yang kedua, faktor genetik. Faktor genetik bisa disebabkan oleh kelainan kromosom atau kelainan gen. Yang ketiga, kerusakan sistem saraf pusat.
yaitu terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama pada masa prenatal atau sebelum lahir. Nah, pada waktu bayi masih ada di dalam kandungan. Penyebabnya bisa jadi karena virus rubella atau cacar, faktor resus, minum-minuman keras saat hamil, merokok, kecanduan alkohol, dan sebagainya. Kemudian, masa natal atau waktu lahir. Penyebab terjadinya yaitu karena proses melahirkan yang susah, terlalu lama dapat mengakibatkan kekurangan oksigen pada bayi. Kemudian, bayi prematur, dan yang terakhir, luka saat lahir dan sebagainya. Yang ketiga, masa postnatal atau sesudah bayi lahir. Pertumbuhan bayi yang kurang baik seperti gizi buruk, demam tinggi yang disertai kejang-kejang, kecelakaan, peradangan pada selaput otak atau meningitis. Yang keempat, faktor lingkungan. Lingkungan yang kurang bersih dan mengandung racun seperti merkuri dan limbah pabrik. Yang kemudian, biokimia yang dapat merusak otak, misalnya zat pewarna pada makanan. Yang keenam, gizi yang tidak memadai. Dan yang ketujuh, pengaruh-pengaruh psikologis dan sosial yang merugikan perkembangan anak atau deprivasi lingkungan. Untuk anak mampu didik, metode pengajaran yang dapat digunakan adalah metode ceramah oleh guru seperti pada tingkat sekolah dasar lainnya. Nah, dalam hal ini guru menerangkan materi yang diajarkan. Setelah itu, guru dapat melakukan tanya jawab dengan murid sehingga murid lebih mampu untuk mengerti apa yang diajarkannya. Nah, guru itu juga bisa menggunakan alat peraga untuk beberapa pelajaran agar anak lebih tertarik untuk belajar dan mampu untuk mengingat lebih baik materi pembelajarannya. Setiap seminggunya juga dapat dibuat pelaporan kinerja sehingga guru dapat mengetahui perkembangan anak secara baik. Juga memberikan reward bagi anak yang berkembang dengan baik dan disiplin dalam kelas. Untuk anak mampu latih, metode pengajaran yang dapat digunakan adalah ceramah secara efektif dengan menggunakan kontak mata yang baik, isyarat, juga suara yang jelas. Guru dapat membangun komunikasi yang baik dengan murid sehingga murid merasa nyaman saat belajar. Karena mereka merupakan murid yang mampu didik, maka harus disediakan berbagai alat yang menunjang proses pembelajaran mereka. Untuk gaya penataan belajar, dapat digunakan gaya klaster, yaitu susunan kelas di mana sejumlah murid bekerja dalam sekelompok kecil. Pada gaya penyusunan kelas ini, anak dapat berusaha untuk mengerjakan keterampilan mereka secara bersama-sama, atau dapat juga digunakan gaya offset, yaitu gaya susunan kelas di mana sejumlah murid duduk di bangku tetapi tidak duduk berhadapan langsung satu sama lain. Gaya ini dilakukan apabila guru ingin menguji murid satu persatu dengan keterampilan yang mereka miliki, yang membutuhkan konsentrasi sehingga mereka tidak saling mengganggu satu sama lain. Untuk strategi dapat digunakan gaya otoritatif, yaitu melibatkan murid dalam kerjasama give and take dan menunjukkan sikap perhatian kepada mereka, sehingga mereka mampu untuk bekerja sama dengan teman, tidak cepat puas dan berusaha mencapai penghargaan yang tinggi. Selanjutnya, metode pembelajaran untuk learning disability. Pengajaran yang tidak tepat pada tahun pertama anak masuk sekolah dapat menyebabkan kesulitan belajar. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan anak menjadi beresiko karena memperoleh program pengajaran yang tidak tepat dan tidak terstruktur dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan belajar yang konstruktif yang dapat meningkatkan motivasi, minat, dan prestasi belajar anak. Dengan demikian, akan mengurangi resiko timbulnya jumlah anak yang beresiko. Sangat disarankan menggunakan pembelajaran yang berpusat pada anak dan pendekatan belajar berbasis aktivitas. Maka, kemajuan belajar mereka akan lebih baik dan menjadi pembelajar yang efektif. Praktik pembelajaran yang efektif akan memberikan kesempatan maksimal pada anak untuk belajar. Bentuk pelibatan aktif anak dalam belajar tersebut seperti mendengarkan guru, mengajukan dan menjawab pertanyaan, berdiskusi dengan teman sebaya, mengerjakan tugas secara mandiri, serta menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh.
Metode pembelajaran keterampilan akademik dasar yang efektif bagi anak berkesulitan belajar adalah: yang pertama, mengorganisasi dan mengontrol muatan kurikulum yang dipelajari. Yang kedua, memberikan banyak kesempatan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, mengakomodasi partisipasi dan respon anak. Yang keempat, menggunakan pengajaran kelompok interaktif. Yang kelima, menggunakan teknologi pembelajaran yang tepat. Dan yang terakhir, memberikan pendampingan belajar. Media pembelajaran tunagrahita dan learning disability. Media pembelajaran adalah media yang digunakan pada proses pembelajaran sebagai penyalur pesan antara pendidik dan peserta didik agar tujuan pengajaran tercapai. Alat atau media yang dibutuhkan oleh anak tunagrahita antara lain alat asesmen. Nah, alat asesmen ini terbagi menjadi dua, yakni tes inteligensi atau WISC-R. Terus yang kedua ada tes inteligensi Stanford-Binet. Nah, alat yang kedua alat sensori visual. Alat sensori visual ini terbagi menjadi beberapa gradasi. Yang pertama ada gradasi kubus. Nah, bentuk gradasi kubus ini ialah bentuk-bentuk kubus dengan ukuran yang bervariasi untuk melatih kemampuan atau pemahaman perbandingan ukuran. Nah, yang kedua ada gradasi balok, yaitu bentuk-bentuk balok dengan ukuran yang bervariasi satu warna. Yang ketiga ada silinder, yaitu bentuk silinder untuk melatih motorik mata dan tangan pada usia dini. Dan yang keempat ada gradasi silinder atau bentuk-bentuk silinder dengan ukuran dan warna yang bervariasi untuk melatih kemampuan atau pemahaman warna dan ukuran silindernya. Terus yang kelima ada menera segitiga. Yang keenamnya ada box shape. Terus ada multisensori atau sensory integration room. Terus ada puzzle binatang dan puzzle konstruksi. Terus ada juga yang terakhir yaitu box sortir warna. Nah, yang ketiga yaitu latihan sensori perabaan. Nah, di sini ada beberapa macam kepingnya. Ada keping raba 1 atau keping-keping benda dengan ukuran dan tekstur bervariasi. Terus ada juga keping raba 2 atau gradasi keping, yang dimana di sini dimaksudkan ialah keping-keping benda dengan ukuran dan tekstur atau tingkat kehalusan tinggi. Terus yang ketiga ada keping raba 3 atau gradasi kain. Nah, maksudnya itu berbagi kain dengan tingkat kekasaran atau pakan atau serta kain yang bervariasi. Terus yang keempat ada alas raba atau tactile foot, atau bisa dibilang melatih kepekaan kaki pada lantai yang dikasarkan. Terus yang E-nya ada foot and hand atau siluet tangan dan kaki. Nah, terus yang keempat sensori pengecap dan perasa. Di sini ada terbagi menjadi dua, yaitu gelas rasa atau gelas yang berisi cairan atau serbuk untuk mengukur tingkat sensitivitas rasa. Terus yang kedua ada botol aroma atau botol yang berisi cairan atau serbuk untuk mengukur tingkat sensitivitas bau. Terus yang kelima ada latihan bina diri. Latihan bina diri ini terbagi menjadi beberapa. Ada berpakaian atau bentuk kancing. Terus ada berpakaian tetapi bentuk resleting. Ada juga berpakaian tetapi itu berbentuk tali gitu. Terus yang keenamnya ada konsep simbol bilangan. Terdiri dari beberapa, ada keping pecahan atau peraga bentuk lingkaran yang menunjukkan bagian benda yang bernilai pecahan. Terus ada juga balok bilangan atau alat mengenal prinsip bilangan
basis bilangan satuan. Terus yang ketiganya ada juga balok bilangan atau alat mengenal prinsip bilangan basis dengan puluhan. Terus ada juga geometri 3 dimensi. Terus ada juga abacus atau alat untuk melatih pemahaman konsep bilangan dan nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Terus ada juga yang terakhir yaitu papan bilangan atau cukes, yaitu untuk melatih kemampuan memahami bilangan dan dasar-dasar operasi hitung. Selanjutnya, yang ketujuh, alat pengajaran bahasa, yaitu ada alfabet lowercase, ada alfabet fiber box, kemudian pias kata dan pias kalimat. Selanjutnya, media untuk latihan perseptual motorik, yaitu ada bak pasir, papan keseimbangan, gradasi papan titian, dan keping keseimbangan. Kesimpulannya adalah tunagrahita ialah anak yang berkebutuhan khusus yang memiliki keterbelakangan dalam inteligensi, fisik, emosional, dan sosial yang membutuhkan perlakuan khusus supaya dapat berkembang pada kemampuan yang maksimal. Learning disability adalah ketidakmampuan seseorang yang mengacu pada gejala di mana seseorang tidak mampu belajar sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya. Ada beberapa tipe tunagrahita dan learning disability serta faktor-faktor pencetusnya dan metode pendekatan belajar serta media pembelajaran yang tepat untuk tunagrahita dan learning disability.